Halo, nama saya Christine dari kelas 1 BUMA Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya bakal jelasin mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Pertama-tama, apa sih perbuatan baik itu? Nah, jadi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan juga kepada diri orang lain. Kemudian, perbuatan buruk adalah perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan pihak lain. Nah, apa saja sih contoh dari perbuatan baik? Pertama yaitu mengikuti bakti sosial, yaitu dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian perbuatan baik juga dapat berupa mengajari teman-teman kita yang mengalami kesulitan pada bidang pembelajaran. Misalnya teman kita nggak mengerti tentang suatu topik pelajaran, kita yang sebagai yang mengerti, kita mengajarinya. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari melakukan perbuatan baik? Jadi saya bakal jelasinnya menggunakan contoh yang saya sebut. Misalnya dengan mengikuti bakti sosial, dengan membantu orang lain yang membutuhkan atau yang mengalami kesusahan, tentu saja dari diri kita sendiri. Setelah kita membantu mereka, kita akan merasa lebih senang, kemudian kita juga belajar lebih ikhlas karena kita memberi kepada orang lain. Nah, kemudian juga tentu saja menghasilkan karma yang baik. Kalau bagi pihak orang lain, tentu saja mereka merasa terbantu dan merasa nyaman dan tenang karena terbutuhi kebutuhannya atau kesusahannya itu dapat dikurangi. Kemudian berdasarkan contoh yang kedua yaitu membantu teman kita yang mengalami kesusahan dalam pembelajaran. Nah, dari kita sendiri, tentu saja pada saat kita menjelaskan materi kepada teman kita sendiri, biasanya itu kita bakal lebih mengerti karena kita menjelaskan ulang. Kita menggunakan cara kita sendiri untuk membuat orang lain mengerti. Dan juga kadang ketika kita mengajarkan kepada orang lain, harusnya menambah wawasan karena biasa orang itu pasti akan memberikan pertanyaan, jadi kita menambah wawasan kita. Kemudian kalau untuk teman kita, ya pasti dong mereka dari yang tidak mengerti apa-apa, karena ada kita, dia menjadi mengerti pembelajarannya sehingga dia dapat menjalankan proses pembelajarannya dengan lancar. Kemudian saya juga bakal jelasin contoh dari perbuatan buruk beserta akibatnya. Pertama, salah satu perbuatan buruk yang sering kita lakukan adalah berbohong. Nah, ketika kita terlalu sering berbohong, pasti pas kalau udah misalnya udah ketahuan sama orang lain itu nggak bakal percaya lagi sama kita. Nah, itulah akibat dari berbohong. Kemudian kita juga menjadi kadang kalau misalnya udah nggak dipercaya orang lain, kita pasti walaupun kita udah berniat untuk tidak berbohong lagi, orang lain tuh tetap aja nggak bakal bisa percaya dan kita kehilangan percayaan diri untuk mengatakan hal-hal yang benar kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying itu banyak sekali kita ketemukan di sosial media, apalagi biasanya di kolom-kolom komen. Misalnya ada orang yang ngeposting foto, nah terus ada orang yang menurut ini fotonya nggak bagus, terus langsung dihujat, diejek melalui sosial media tersebut atau komen tersebut. Nah, akibatnya itu sebenarnya tidak ada apa-apa bagi yang komen. Mereka hanya merasa puas, tapi mereka tidak memikirkan perasaan orang yang memposting foto tersebut. Tentu saya dapat menyakiti perasaan mereka dan juga mengganggu kesehatan mental mereka apabila cyberbullying tersebut dilakukan terus-menerus. Nah, tentu saja itu bukan hal yang baik dan sering sekali kita temukan pada saat ini di mana sosial media itu sangat sering digunakan. Yang baik supaya terhindar dari kekacauan. Jadi sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, seharusnya kita melakukan pemikiran yang berulang. Apakah perbuatan ini dapat merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain atau merugikan diri sendiri, maka memberi manfaat. Nah, jadi perbuatan itu sebenarnya harus bersifat mutualisme. Ketika hal itu menguntungkan diri kita sendiri, tentu saja harus bermanfaat juga kepada orang lain. Karena apabila apa yang kita perbuat sekarang bakal berbuah juga pada akhirnya.
Terima kasih.